jam 7:30. Apa nih, recording by host? Ada enggak? Dari tablet. ما خلاص لا بعرف لك هو Oh, layar. شوي Di Oke. kamaran warung kue di belang sendiri Marisa. Si Casa. quale foto potrei May iso na sa iso mong Dikasih. Oke. Kita akan mulai ngobrolan kita ya. Karena sudah 7:30. Ya. Mungkin 1 jam ke depan kita akan ngobrol tentang isu-isu terbaru yang yang kita harus sikapi. Tapi untuk itu sebelum kita memulai, Abang Uda pimpin kita berdoa lah. Oke. Bisa kedengaran suara Kedengaran. Kedengaran. Kita berdoa. Tuhan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Malam hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Menaikkan puji syukur, terima kasih. Rasakan Tuhan begitu baik yang senantiasa melindungi, memberkati kami siang dan malam. Hingga detik ini Tuhan, atas perkenanan Tuhan, kami keluarga Peparan Operamat Pegarduri Pakpahan boleh bertemu walaupun hanya lewat Zoom. Silaturahmi, kehangatan kekeluargaan sedang kami kembangkan untuk saling peduli satu dengan yang lain dalam kasih Kristus. Saat ini Tuhan kami berkumpul untuk menengok ke belakang di kampung halaman. Ada hal-hal yang perlu kami pikirkan bersama, kami benahi bersama untuk kebaikan bersama. Diberkatilah Tuhan pertemuan kami dari awal hingga akhir, dan roh Tuhan berkuasa atas kami, sehingga kesepakatan kami Tuhan adalah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebaikan kami semua, terutama Tuhan keluarga kami yang tinggal di kampung. Tuhan terima kasih, bila mana anak kami Bapak Togar akan mengarahkan pertemuan ini, hadirlah Engkau. Terpujilah nama Tuhan, karena dua ini kami sembahkan hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Oke, selamat malam semua keluarga besarku semuanya. Selamat malam. Sehat-sehat kita semua ya. Ya. Oke, jadi ada 2 yang menjadi isu yang harus kita segera sikapi. Yang pertama adalah sebagaimana yang kita dengar, kita lihat melalui video yang dikirim, yang diinformasikan bahwasannya telah dibangun jalan di samping persis rumah opung kita dan mengambil lebar, ya sebenarnya kalau untuk ukuran Jakarta sih kecil, tetapi untuk di sana dengan mengambil halaman itu terasa jadi sangat lebar. Artinya kalau kita dulu pernah membayangkan opung meninggal, terakhir kemarin ini namburu sondang di sana, sepertinya halaman itu sudah tidak pernah ada lagi. Dan kayaknya seolah-olah sudah nggak ada punya kampung halaman dengan adanya pembangunan jalan itu. Terasanya jadi seperti itu. Nah, ini nggak bisa ditolak karena memang kita nggak punya kekuatan apa-apa. Karena sekalipun kita klaim itu tanah opung dulunya, kita juga nggak punya bukti-bukti yang cukup menguatkan bahwa itu adalah tanah opung. Kalau kita punya sertifikat dan lain sebagainya, itu kita akan lebih mudah untuk menolak ataupun meminta ganti rugi atau kompensasi kalau memang itu yang terjadi. Nah, saya terus terang aja belum dapat informasi terbarunya bagaimana. Tetapi yang ada dalam benak saya sampai dengan kejadian waktu pembangunan itu,
terjadilah kalau curah hujan yang tinggi, genangan air di depan halaman. Dan ini berpotensi besar karena rumah opung sudah diturunkan sejajar dengan tanah itu akan mengakibatkan adanya genangan air itu masuk ke dalam rumah. Nah, saya belum tahu ada informasi terbarukah dari Pangaribuan, nanti dari Batman barangkali bisa menceritakan tentang masalah itu. Terus kedua adalah soal perkembangan dari Pangaribuan itu sendiri. Kemarin saya dapat postingan bahwa terminal di sana sudah dibangun sedemikian rupa. Artinya seiring dengan perkembangannya, kelihatannya juga akan banyak orang untuk datang nantinya ke sana, ke Pangaribuan. Nah, saya terpikirkan bahwa di sana masih banyak tanah-tanah opung yang seperti ladang dan sebagainya juga yang masih belum jelas masalah status kenotarialannya gitu loh. Yang ini bisa saja terjadi ya geser menggeser lah, apalah segala macam. Namanya situasi kayak gitu kita orang kan nggak pernah tahu ya kan. Kadang-kadang orang baik-baik depan kita aja juga bisa aja juga jahat kan gitu ya. Nah, masalah ini kan tentunya harus segera kita atasi gitu loh. Nah, cuman kan masalahnya sekarang gini kan, kita ini adalah generasi yang kita sama sekali juga nggak tahu dasar ceritanya itu bagaimana dulu-dulunya itu ya kan. Inilah mumpung orang-orang tua kita memang ya masih ada, ya bisa ada petunjuk-petunjuk yang memang batas-batasnya sampai di mana. Dengan segala catatan yang sederhana yang kita terima itu bisa kita jadikan sebagai katakanlah punya sertifikat hak milik dan seterusnya. Saya kira itu sebenarnya dua isu yang saya mau sampaikan dengan mengadakan Zoom pada malam hari ini. Nah, urun rembuk lah, kita berbicara lah. Coba barangkali dari pihak Pangaribuan yang mengerti betul situasi kondisi yang ada di sana. Batman, coba bisa cerita Batman? Kayak gininya Bang, kan halaman kita itu kan saya rasa nggak ada apanya, nggak ada surat-suratnya kayak gitu kan rumah kita kan. Jadi bagaimana kita bisa melarang, padahal kan pembangunan yang terjadi. Sekalipun saya larang, ya satu kampung lah yang saya hadapi kan. Ya kayak gitulah Bang, ya dibiarin aja lah. Mungkin dilawan kan Bang kan. Jadi halaman rumah kita, bahkan sampai depan rumah kita yang lantai depan, ya kalau musim hujan ya banjir lah Bang. Di tanah aja sudah timbun. Cuman itunya Bang. Iya. Berbahasa kata. Jadi sampai sekarang itu dibiarkan begitu atau ada dari mereka kompensasi entah menimbun atau gimana gitu? Bagaimana Bang? Ya, ada nggak dari pihak si pembangun jalan itu melihat adanya akibat dari pembangunan jalan itu mereka memberikan apa? Misalnya urukan atau apa gitu supaya tidak terjadi genangan air, ada nggak seperti itu? Kalau partisipasi mereka memang nggak ada, ya gitu-gitu aja. Sekalipun dilaporin ke kepala desa diam. Ya timbun aja lah katanya kayak gitu. Oh. Oh, seperti itu. Dulu kan Bang, sebelum dibangun jalan itu, sebelum jadi
Mm-mm. Ya kita udah bilangin sama orang itu, ya ini kan masih tanah opung kami kan bilang gitu kan. Mm. Jadi sekretaris pembangunan pengeribuan Bang kan. Nah, begitu saya laporin ke ada sekretaris yang apalah, yang pengawasnya pembangunan itu. Mm. Dia bilang ke kepala desa, ya biar kepala desa langsung ke sini kan. Iya. Jadi kepala desa mau, soalnya takut berantem gitu, habis apa. Jadi saya langsung sama ke kepala desa. Kan. Mm. Bilang timbun aja katanya cuma itu. Nah, masuk mobil motor, kalau berdelin sekarang ini. Coba barangkali dari Namboru atau dari Amang Muda ada ada apa menanggapi? Kedengaran. Mau dukung mata-mata nubai. Terus putus Namboru. Sinyalnya lagi jelek kayaknya itu. Gue bilang sama aku ngomong sama ikon kampung kepala desa. Saya dibentak-bentak. Dibilangnya marah sama saya. Bentak-bentak marah sama saya. Dibilangnya merepet-repet dia anak muda. Ya, iyalah, pantaslah. Tanah kami diambil sama si, aku bilang sama, diambil kamu, buat kamu tanah kami niku. Indonesia. Biar beda aja yang ngomong. Kamu rumah ni bulog niku mak. Jangan maraya, kamu mah bacong ini kamu manibu. Niku mati ban. Gini Bang, bicara ini harusnya kalian yang nimbun gitu, bukan kami kan, ini proyek pemerintah. Harusnya nggak ada yang dirugikan kayak gitu kan. Jadi orang itu tidak mau tahu. Ini dah tanah pemerintah, hak di pemerintah, hak milik kita ini. Aku sama Inang Muda milik kita itu. Kan marah ini. Jadi dari Abang Muda sama dari Namboru ada mau bicara gimana ya? Bisa bicara menanggapi ini? Bisa kedengaran? Ya, kedengaran. Jadi saya kan di kampung hanya SD, SR, sekolah. Jadi saya SMP itu sudah di Siantar, jadi nggak tahu menahu lagi mengenai kampung. Hanya yang pernah saya tahu dari Opung Boru, yang di depan tidak ceritakan, yang di belakang diceritakan. Ya memang sepengetahuan kita tanah kita. Dengar suara. Suaranya hilang lagi, udah. Jaringan kali. Enggak. Sinyal. Mic-nya harus pakai yang HP. Yang di HP yang di unmute. Kita buku suara lagi bila sebelas ya. Ini kan? Udah. Itu Inang Muda yang bicara. Kenapa mati? Iya, Inang Muda. Inang Muda pendeta yang ngomong udah. Oh iya. Oh, Inang Muda orang bui marah. Nang bui makat begitu. Inang Muda pendeta kalau dengar itu kalau mau bicara harus pakai yang HP. Jadi HP-nya harus connect ke Zoom lagi. Kita Inang Muda dulu. Neker begitu. Dang putar BG. Padahal di gunung kan rumahnya, mestinya signalnya lebih kuat itu ya. Dang putar BG tuh Hami.
opung. Tega nama Hita. Nggak bisa terdengar soalnya berbeda. Tapi sambil nunggu, mungkin kalau boleh, Bang Leo, Ya. mau nanya mungkin sama yang di Pangaribuan. Itu rata-rata di sana memang nggak punya surat atau bayar pajak atau gimana? Ada nggak? Oh, kalau di sini umumnya Bang, nggak ada. Nggak ada Paling bayar surat pajak. kepemilikan. Surat Surat kepemilikan? Ada surat kepemilikannya? Paling itu rata-rata di sini. Kalau sama kita nggak ada. Yang ditanya itu ada apa enggak? Enggak. Kayak makanya aku perlu ada kehadiran Abang Uda sama Namboru yang tahu status ini gitu loh. Kan kalau kita orang ini kan sama sekali kan juga nggak ngerti sama sekali nih persoalan ini. Ya, maksudnya gini, apa punya kertas, cari kertas atau apa menyatakan bahwa tanah sekian itu adalah milik kita, kan gitu. Aku Ada- pernah lihat begini, Per. Aku pernah lihat begini. Bahwa ada gambar yang menyatakan bahwa itu adalah milik opung. Tapi gambar itu hanya menyatakan cuman menyatakan kemudian batas-batasnya tadi, tapi tidak berbicara soal berapa luasnya. Ya, maksudnya dari dasar itu, kalau memang tidak ada dukungan secara legalnya, sehukumnya kan harusnya ada itu kan, ya. Kalau di kita kan Sertifikat. nggak ada kirik gitu. Kirik tuh, jadi dia nggak punya sertifikat, tapi dia bayar pajak tiap tahun untuk tanah sekian, kan gitu. Itu tuh bisa ditingkatkan nanti jadi SHM. Tapi minimum ada nggak secarik surat apapun yang menyatakan bahwa ini loh tanah yang kita punya itu. Karena kalau sekarang kan bisa-bisa nanti rumah juga diambil orang itu. Surat pernyataan kurang lebih ya atas pemilikan tanah. Ya, atau rumah. apapun bentuknya. Kalau SHM saya pikir kayaknya nggak punya kayaknya Ya, sekarang ya. Tapi apapun surat yang menyatakan bahwa ini adalah tanah milik opung kita, gitu kan, mana saja batas-batasnya segala macam. Dan Tapi ya, sebentar dulu, Per. Per, Hah? sebentar dulu. Itu yang tahu kan orang-orang tua. Orang-orang tuanya ini gimana jadinya? ya makanya aku tanya, ada nggak suratnya? Ada yang udah Pangaribuan, itu kan orang tua kita juga. Siapa tahu ada pegang kan gitu. Iya, maksudnya orang-orang tua Pangaribuan, orang-orang tua emang udah pendeta atau Namboru, itu kan harusnya mereka tahu itu sebagian-sebagiannya apa. Karena mereka tuh orang-orang bagian dari sana. Jadi bukannya mereka udah keluar gitu kan, bukannya berarti si Inang Uda yang di Pangaribuan aja gitu. Mereka juga harus tahu itu. Jadi kalau memang ada tunjuk surat itu yang kamu bilang itu bisa dia jadi acuan, karena nggak mungkin, maksudnya udah dibikin jalan umum nyebrang begitu, saya udah lihat dari sepeda tempat fotonya itu. Nah, jadi kalau itu nggak, kayaknya sih emang nggak masuk akal itu. Keturunan si Babian itu Cinaga emang nggak bisa ini ya. Setelah panggil tuh nggak bisa berupaya sih itu. Nggak, maksudku gini loh, kita kan mau cari solusi, ya kan? Cari solusi itu berarti kan kita harus kuat juga dalam pernyataan-pernyataan yang kita punya. Tapi pernyataan itu tidak hanya bisa berupa lisan. Kalau berhadapan dengan hukum. Jadi aku tuh tanya, ada enggak itu secari kertas apapun? Ya, betul. Itu nanti bisa kita urus, misalnya dinaikkan jadi apakah jadi SHM atau jadi apa, sehingga nanti baru kita bisa berantem tuh. Kalau sekarang berantem percuma, kita pasti kalah. Iya. Dan gitu maksudnya, ada enggak itu gitu. Iya, betul. Kalau itu saya kurasa ada kiannya itu. Cuman hilang kurasa di waktu opung masih hidup itu. Rasa. Waktu dulu sudah dibikin, sudah di apa? Oh, Jangan tapi pakai hilang. rasa dulu, harus tahu dulu masalahnya kan ini tanah. Jangan pakai rasa. Udah hilang berarti ya?
Tapi Kan kalau hilang. itu bisa terbitkan lagi itu kan. Kamu Lah, aku bertanya, lah. Hmm? Lah, kalau di Pangaribuan bayar pajak tanah ada nggak di sana ya? Setiap tahunnya? Enggak, kalau pajak tanah enggak pernah dia yang enggak bayar. pernah itu, Bang. Soalnya di sini tahu sama tahu karena masih saudara semua Ya, itu. Wah, repot dong gitu mah. Iya. Itulah masalah. Kalau di Jawa kan Mestinya itu kan ada PBB ya kan, pajak bangunan, bayar tanah tiap tahun. Kalau pajak, Bang, enggak pernah bayar. Dari dulu pun semua enggak ada itu, Bang. Apa begitu? Enggak ada itu. Di sini tahu Jadi- sama tahu. Halo, Halo, Yo, udah. sudah kedengaran? kedengeran? Ya, kedengaran. Iya. Kalau saya kan hanya SD di kampung. Jadi Iya, tidak tahu lagi mengenai tanah-tanah ini. Hanya saya coba saya foto sekarang tanah yang surat tanah. Hanya selembar surat tanah. Jadi ini hanya soal batas-batas yang dikatakan Pak Togar tadi. Sebentar mau difoto dulu, supaya dikirim sama kalian. Ya. Ada surat pernyataan ini dari kepala desa. Aku kira kan sudah ada dikasih nomor sama Bapak Togar. harusnya Waktu ada surat. itu hanya berupa apa namanya kayak tulisan gitu. Ada di Cipinang, nanti coba ku lihat Iya. ya. Nanti ku lihat. Artinya begini aja. Nanti satu waktu kalau ada kesempatan saya akan kasih semua ini sama kamu. Kamu yang pegang ini nanti ini. Itu termasuk yang di ladang-ladang itu ya, Mang Uda ya? Iya, ya. Nah ini nih sudah dikirim muda ya sama kamu. Di foto sebentar nih. Surat pernyataan dari kepala desa. Fer, aku biar di-share aku kirim ke kamu ya, Fer. Ya. Boleh kirim. Sorry, saya mau tanya dulu, itu ada dana kompensasinya nggak itu? Gimana? Dana kompensasinya? Tanah. Nggak ada, nggak ada. Enggak, tadi kan si Batman bilang, orang di sana mengetahui masing-masing tanah ini milik siapa gitu. Ini ada tantangan mereka saksi. Ditantangkan oleh mereka. Ya udah, maksud saya, ada penggantian dana kompensasi nggak itu? Oh, Karena itu Ada. nggak tahu. Kita tanya si Batman. Batman di sana ketika mereka membangun tanah itu mereka ada penggantian nggak? Enggak ada, Bang. Sama sekali enggak ada itu, Bang. Nggak ada, Ini yang dibikin sama. Jadi pertanyaan saya, kan tanah ini, jalan itu sekarang bukan hanya kita. Sampai ke belakang itu, sampai tempat kuburan Opung, kalau saya foto itu sudah sama disebar semua, jadi artinya tanah orang juga diambil, bukan hanya kita. Iya, Bang. Iya. Halaman orang lain juga diambil. Ada berapa rumah itu? Rampok dong itu. Ya memang rampok ini masalahnya. Main preman-preman begitu jadinya. Kalau main preman begitu, turunin si Hoti lah. Ini macam mana, Bang? Mana mau dilawan itu? Enggak, maksudnya biar dia berantuk taring dulu. Itu kan orang negara juga. Si Hoti, orang negara. Dia kan cucu dari Opung itu juga kan. Biar coba maju dulu di sana. Jangan si Bapak si Agus. Iyalah. Nah, kalau Bapak si Agus dagang nanti di sana. Hanya begini. Repot. Pertimbangan saya seperti ini. Tidak mungkin kalau hanya tanah kita yang diambil untuk jalan, itu bisa komplain. Tapi yang lain, yang di belakang kita itu ada mungkin 11 rumah itu. Sama. Halaman mereka diambil. Enggak, kalau begini caranya kurang aja mereka itu. Jangan-jangan makam digali-galiin, dipindah-pindahin semua. Atau ditutup dengan jalanan. Itulah makanya ini nggak bisa ditolak. Karena juga orang yang tanah yang diambil yang lain itu juga pada setuju. Iya, itu dia. Cuman kita yang menolak. Nah, kalau udah kayak begitu, ya si Batman juga dikeroyok orang sekampung kalau di sana. Ceritanya sekarang Inang udah sama si Batman itu udah di istilahnya apa?
mau menolak atau gimana pun jalanan ini harus tetap jadi, katanya begitu. Ya wajar si Batman ditolak. Karena yang belakangnya pada setuju semua. Mana kau Iya melihat? lah. Ya iya. Kalau Aturannya saya ada pendapat saja. Bang, aturannya Saya- maksudnya Eh? begitu depan rumah dia apa langsung tembus ke apa ladang kita yang sana tempat kuburan Opu. Jadi Iya. karena adanya kepemilikannya ya bisa lah jadi batal, kubatalkan lah itu. Nah, jadi yang di rumah ini nggak bisa kubatalkan soalnya nggak ada sama sekali surat kepemilikan, nggak ada surat batas-batas juga nggak ada kayak gitu ya bang. Susah. Kalau mending kolak itu ada. Minum ros lagi. Jadi pertanyaan saya, Udah. apa solusi yang mau kita lakukan? Jadi kan jalan sudah jadi. Itu katanya itu program pemerintah. Enggak, sebentar kalau begini. Jangan mentang-mentang mengatasnamakan program pemerintah. Nanti jalan umum rumah si Batman tempatin pun bisa juga itu digaruk untuk iya. jalanan. Kalau rumah Batman tempatin itu digaruk jalanan, mau tinggal di mana mereka? Terus ladang-ladang di belakang itu pun bagaimana nasibnya? Solusinya kayaknya itu harus dipagarin, pembatas gitu. Biar mereka Itu, ada Bang. jalan juga. Itu yang paling pas bang, harus dipagarin. Nah, jadi si pagar duri itu. Nah ini tentang rumah opung ini. Surat pernyataan. Kaburam itu. Ya, tapi bisa dibaca-baca lah, bisa diraba lah ya. Artinya begini. Di sini cuma menyatakan bahwa itu rumah opung di Banjardolok, Kecamatan Pangaribuan. Dia cuma bilang masalahnya di situ, nggak dikatakan meter perseginya di situ, dihapus. Pakai tip X itu. Sebelah utara, Sampai ngapus. enggak. Ini harus kita tahu dong sampai ngapus ini. Ya enggak boleh tahu. begini. Pokoknya begini, ini tanah Sigaliki, timur berbatasan dengan ini, selatan dengan ini, barat dengan ini. Lalu cuma menyatakan berapa luasnya. Ini juga nggak bisa dijadikan dasar bagi kita untuk menjadikan sertifikat. Wah, repot. Nggak punya kekuatan apapun juga gitu loh. Sebenarnya bisa itu bang, cuman kita waktu mana ya, harusnya ngumpul lah biar kita tanda tangan sama batas-batas. Di situ kita tahu nanti seberapa luas tanah pun kita rumah ini. Iya. Iya, tapi sekarang masalahnya batas-batas itu tidak dinyatakan di sini. Nah, sekarang kalau kayak begini kan istilahnya apa ya? Hukum hutan sudah hukum rimba. Gitu loh. Ya sekarang solusinya bagaimana jadinya? Itu jangan terjadi. Kalau aku lihat sih gini, itu sebetulnya kalau misalnya administrasinya bagus, harusnya dari nomor surat itu dia ada dokumentasinya di legernya itu, buku legernya di desa itu ada. Dan dia ada keterangan menyatakan berapa luas segala macam meskipun dihapus ya. Itu ada salah satu cara kan di sana gitu kan. Jadi bisa saja dicari dulu ke kantor desa ada nggak catatan tentang ini kan harus ada dicatat sama mereka kan. Iya, iya. Di kantor desa itu bahwa ada surat keterangan ini dan itu pasti ada ya keterangan lainnya itu mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan sekarang untuk mengejar keabsahan tanah itu gitu bahwa kita punya secari kertas apapun yang bisa dijadikan dasar hukum jadi apa nantinya gitu. Itu kalau menurut saya. Oke. Gua angkat lu sebagai leader untuk menyelesaikan masalah ini, Fer. Iya, itu yang di Pangaribuan. Atau kita utus saja apa kampung dia. Jadi gini. Untuk Amang Uda, Namboru Marisi sebagai orang-orang tua yang masih bisa aktif berbicara dan ikut urun rembuk, aku cuman mau mengatakan begini. Mari kita selamatkan tanah opung yang belum sempat dijamah sama orang-orang itu. Kita pagarin dan kita sertifikat. Artinya
nanti ada konsekuensi bahwa ada cost, ada biaya di sana. Jadi aku mengajak kita sebagai keturunan Opung untuk ambil bagian di sana. Itu satu. Yang kedua, sementara ini karena kita belum punya, mungkin Ferry benar, kita perlu datang ke kantor desa untuk mencari tahu sebenarnya luas tanah Opung itu seberapa. Bisa dengan halaman itu dan kita menggugat jalan itu apapun alasannya itu program pemerintah. Setidak-tidaknya kalau memang itu tidak bisa ditolak, itu akan kita minta kompensasinya. Ya, betul, betul. Gitu. Nah, sekarang solusinya apa untuk kondisi keadaan rumah Opung yang ada sekarang ini? Kalau menurut aku sekarang, coba Batman cari tahu, itu mesti diuruknya sesuai dengan jalan supaya jangan terjadi genangan air di sana. Ya. Entah Boleh itu aku tanya pasir dulu? dengan paving block. Hmm. Supaya itu juga rapi dan itu tidak menjadi tempat genangan air. Yang kedua, sampai seberapa tinggi mau dinaikkan rumah Opung? Aku pikir hanya nggak terlalu besar, kalaupun memang ditinggikan terus dipasang keramik, itu kurang lebih cost-nya berapa? Itu bukan udah turunin, dinaikin lagi jadi. Bukan, udah diturunin ke lantai. Tapi kan karena memang dia sejajar itu, dia kemungkinan air bisa masuk, ya mau nggak mau lantainya ditinggiin sedikit kan gitu. Entah cuman 10 cm atau 20 cm gitu loh. Begitu. Boleh saya kasih komen dulu? Kasih komen? Ya. Ya. Kalau saya tidak salah lihat itu foto, ya, kayaknya, tapi nanti si Bima yang jawab. Kayaknya di tanah uruk di situ, tanah uruk. Di timur sudah itu dari rumah sampai di apa namanya itu paving blocknya. Saya tidak salah lihat itu fotonya. Kita tanya dulu siapa si Batman. Apa benar begitu, Batman? Udah. Dari bengkel, dari rumah ke paving block itu sudah ditimbun kan? Nggak timbun udah. Sudah timbun kan? Ya, sudah ditimbun katanya. Jadi berarti sudah lebih tinggi sekarang itu kan daripada paving block kan? Ya udah, kalau di halaman kita udah tinggi sekarang dari paving blocknya itu. Jadi kalau datang hujan masih banjir. Ya masuk lagi kan halaman kita timbun. Jadi ya terus ke rumah lah yang masuknya. Oh, itu ya. Iya. Air kok datang air gitu ya. Oke. Jadi solusinya rasa ini udah kan. Berarti harus di blok gitu supaya jangan masuk air ke rumah. Ya kan? Barangnya perlu tanah itu untuk uruk itu. Lantai dalam rumah. Perlu beberapa titik. Maculnya di mana ya? Maculnya di mana? Nah, itu. Tolong ya. Ada ini. Tolong dulu sebentar. Saya apa kita dongkrak aja dulu? Saya menganjurkan, ya kalau boleh saran saya, boleh mungkin pergi di kampung dulu, salah seorang di antara kita mau cek langsung ke lapangan seperti apa, dan sekaligus mempertanyakan kepada pihak pemerintah, lalu datang di sana tahu apa mau kita buat. Udah lebih banyak pengeluaran daripada. Entah sih. Mari. Yo, Namboru, silakan Namboru ngomong. Yang saya tahu rumah jauh lebih tinggi dari jalan. Jadi nggak mungkin rumah itu lantainya di bawah jalan. Timbunan. Sekarang kios itu yang jadi rendah. Kios, bukan rumah. Iya dari belakang, dari belakang kan rumah kita itu udah tinggi. Nah, terus masuknya begitu tanahnya ditimbun, ya dari belakang, ruangan belakang itu sama yang di depan.
Cebol. Iya. Jadi cebol. Belakang tinggi. Depan rendah. Sebentar. Saya mau tanya. Memang di kampung kami juga Simpang Hutar belum ada pembayar pajak. Enggak, Iya. maksudnya gini, tadi kan si Peri bilang. Benar orang itu bilang, si Peri. Ada kantor BPN di sana nggak gitu? Tunggu. Jadi Jadi datangin kantor itu, ditanya bagaimana cara ngurus ini. Kan tunggu nggak dulu. bisa dong. Tunggu dulu. Halo. Iya. Jadi tidak akan ada kompensasi atau ganti rugi dari pemerintah karena nggak ada pajak-pajak. Oke. Jadi kalau memang seperti itu, memang kami juga mau pulang pertengahan bulan 12. Kalau memang harus seperti itu, lebih baik solusinya kita pikirkan. Ya betul. Banyak mengingani di sana, dapur kita timbun, bukan rumah tengah. Dapur kita bantu timbun, tapi kalau ditimbun berarti atap naik. Atap naik dan kios itu harus diangkat. Kios itu harus ditimbun. Kios. Bagaimana Bekman? Apakah kios sudah ditimbun? Kalau halaman udah timbul, tapi kios belum. Soalnya nomor nggak mungkin nggak timbunan tanah timbunan di atas semen. Jadi begini aja. Sekarang dapur timbun. Atau Bengkel timbun. Rumah timbun. mana sebentar. Dari awal, Saya ide dulu. dari awal saya bilang, Bekman buat taksasi. Taksasi penimbunan. Dulu. Saya dikasih tahu kepada orang-orang di Marga Pakpahan di Baratolan. Itu. Boleh saya bicara sebentar dulu? Kalau saya taksasi. sarankan, ya saya sarankan lebih bagus salah seorang pergi di kampung, lihat langsung apa yang mau dikerjakan. Jadi kalau misalnya bisa Bapak Sitogar kah, atau si Luhut kah, atau si Rimhot, terserahlah. Salah seorang di antara bersama dengan Nemburu ke kampung untuk 1 hari 2 hari. Tengok ya semuanya. Bisa pergi ke sana. Sambil ziarah lah. Kapan gue berangkat? Yang jarang cuma apa Bang Peri sama Akira, baru Luhut jarang itu. Si Ferry atau Syakira. Berangkat. Mana si Ferry? Si Ferry dulu lah. Ya. Si Ferry kan biasa dengan hukum. Jadi nanti si Ferry juga bisa ngomong sama orang pemerintahan di situ. Mana si Ferry? Kok nggak muncul dari muncul dia? Saya sarankan Dia hostnya kok. ya. Ini muncul. Halo. Benar. Ferry. Kalau ambil waktu dulu. Ferry. Siap. Ya. Saya minta kamu sambil pulang kampung, ziarah tempat opung, kamu udah turun ke lapangan dulu. Lihat. Jangan girang-girang dulu, Fer. Ya. Jangan girang-girang dulu, masih panjang perjuangannya. Jadi, ya. Itu saran udah loh. Jadi kan Nambodi mau ke sana. Nanti bareng-bareng ke sana begitu berdua, langsung ngobrol sama-sama dengan ke desa apa kecamatan lah, ngomong lah langsung lah. Tapi Pulang lah Per, biar dapat berkat lo dari opung lo. Ya. Karena si Ferry selama kan jarang partisipasi. Sekarang harus turun. Ini muncul. Ya Ferry, ini anjuran dari Uda lah ya. Sama Inang Uda ini sangat mendorong lah ya. Jadi maksudnya kalau udah maksudnya si Ferry biar tetap dampingin sama si Hotdi. Oh terserah, boleh. Kita kan Hotdi kan Medan. Ya. Dia orang pemerintahan juga dari segi militer. Ya kan kali enggak ada wibawa-wibawanya lah di keluarga kita ini. Oke, good. Jadi kita akan coba nanti ke Ubud ya. Jadi bareng-bareng lah ke sana ya. Ya udah, untuk Amang Uda, untuk Hotdi, barangkali Amang Uda menyampaikan niat Namboru tanggal berapa Namboru sampai di sana untuk ngedampingin. Minta tolong dia. Oke. Untuk Pakpahan, Ferry, Per, gua tanggung tiket separuh deh.
Lu pergi ke sana. Lah, masa ditanggung sama si Ferry. Si Ferry Paro. Mm-mm. Patungan kan lu mewakili gue juga di sana. Aku sih gini. Tunggu, dengar. Enggak, lu agak cerdas gitu di urusan pemerintahan masalahnya. Begini, saya menganjurkan si Ferry ke sana. Dia kan orang sering pemerintahan, Iya. tahu hukum. Kemudian ya orangnya sedikit bisa lebih lebih push untuk itu. Diplomasi kepemerintahan lu kayaknya lebih cakep gitu loh, Fer. Jadi yang kedua, bagus itu tadi bareng sama lainnya. Aku muncul. Si Hodi, apa itu bareng berdua ya. Jadi nanti diatur bertiga sama Namboru lah ya. Nama Namboru. Iya, gitu. Oke. Biasa kontak nanti si Hodi. Ya. Oke. Jadi gini, kalau pertama, kalau saya kan ngelihatnya ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendeknya tadi kan misalnya kita bikin pembangunan apalah, mau ditinggiin apa segala macam, itu urusan fisik kan. Urusan yang fisiknya itu adalah ke depannya seperti apa. Karena kalau memang mau dibiarkan seperti ini terus, bisa-bisa rumah juga nanti diakuisisi. Itu dia. Siapapun, kan gitu. Itu dia. Ini kan yang harus kita, makanya tadi aku bilang ada nggak secari kertas atau apapun itu. Udah, jangka panjang urusan gue, jangka pendek urusan lu, makanya lu pergi ke sana. Udah, ini udah wangsit dari orang tua dan ini perintah gue sebagai ketua. Kenapa sih lu? Itu nanti surat yang kami pegang ini. Kalau nanti ada waktunya siapa sih? Gini, Gini emang udah. Aku bicara sekarang ya. Ya, oke. Oke. Tadi kan lu ngomong. Ya. Gini, aku punya rencana awal tahun kita berkumpul. Betul. Offline. Ketemu. Ya. Oke. Bona tahun ya. Bona tahun. Oke. Tapi aku akan berusaha menghubungi istrinya si Rimhot di Wisma Batra aja deh, yang gampang, yang deket dan gak terlalu jauh macet-macetan. Oke, di Wisma Batra. Aku sudah merinci ada keluarga Sinaga segala macam. Aku coba hitung-hitung itu sekitar ada taksiran 17 kamar lah gitu loh. Oke ya? Oke. Nanti kita bikin acara kumpul keluarga, ya ada games, ada nyanyi-nyanyi, ada kebaktian. Tapi ada satu season khusus kita berbicara soal ini sama tindak lanjut kita tuh apa? Ya itu dia. Tapi maksud saya potong sebentar. Justru untuk persiapan itu perlu turun ke lapangan dulu. Iya, makanya aku kan kepengennya tadi seperti yang udah bilang, Ferry pergi ke sana, mendampingi Namboru yang kebetulan juga ada rencana ke sana. Kalau bisa seperti si Luhut bilang, ada juga Jaggernya si Hodi ke sana dengan atribut angkatan lautnya. Artinya ada wibawanya keluarga kita dan nggak bisa disepelehin sama mereka gitu loh. Nanti di bawah pasukannya. Nah, untuk ini barangkali Amang Oda bisa minta bantuan untuk memberikan permintaan sama si Hodi untuk menyertai ke sana gitu. Oke, saya akan hubungi dia. Kan biar bagaimanapun ini juga ini opungnya kan. Harus. Semua berpartisipasi. Gitu. Iya, Pak Tong. Nah, untuk itu supaya kita sekarang juga dalam Zoom ini deal, kapan kita mau offline-nya gitu loh. Saya mau bersedia nanti ngomong sama Rina, aku yang memberesin masalah akomodasi. Tapi yang lain patungan untuk konsumsi. Oke, transportasi datang sendiri-sendiri. Oke. Nah, kebetulan aku dengar Namboru juga ada mau datang ke Jakarta. Luhut sudah pernah janji beliin tiketnya buat dia. Pasti. Oke. Ya, Luhut udah janji. Oke. Jadi nanti aku coba koordinasi dengan kebetulan istrinya si Rimhot, iparku si Mama Berta itu kan sekarang jadi manajer operasional di Bahtera. Aku akan minta slot sama dia waktu
untuk disediakan buat kita sekeluarga. Ya. Termasuk aula. Besok Ya. aku akan bicara sama Rina. Oke. Mantap sekali ya. Yang jelas jangan dua-dua itu Imlek. Enggak. ada Awal-awal ya, penelitian. awal-awal. Menurut gua kita nggak punya hari libur di bulan Januari. Kita hanya punya Sabtu Minggu. Cuman barangkali kalau Sabtu yang Advent memangnya ada kebaktian, kita duluan, tapi nanti pihak yang Advent menyusul Ya. sore barangkali. Setelah ibadah. Setelah ibadah menyusul. Boleh. Jadi malamnya kita bisa beracara, termasuk berbicara panjang lebar tentang masalah tanah opung. Oke. Ya. Oke ya. Ya. Untuk Peri sama Kira, bisa kan Per ya bawa Bapak ke sana, dibawa opung aja. Harus dibawa, Harus dibawa soalnya. harus. Kita nggak tahu ini hari esok ini, perlulah bersama-sama. Kayaknya nggak bisa. Bang Gita. Kalau bawa bapak nggak, aku nggak sanggup. Kenapa Jadi, gitu? Udah susah Kenapa? banget geraknya. Nanti duduk lama pun nanti bakal ngerepotin di pesawat. Oh iya, yang di mana Bukan nih? di pesawat, bukan Oh, di yang ke pesawat. Jakarta. Oke. Ya. Ke ini Ber, ke Wisma Batra Cipayung, Cipayung. Ya. Gadok. Oke. Itu mah bisa. Setidaknya merasakan ya kita nggak tahu lah besok gimana. Paling tidak dia ketemu sama Itu betul. Itonya, sama adiknya, dan kita semua anak-anak gitulah. Ada tambahan, Pak Tugas. Ya. Jadi sebelum mereka pergi, bolehkah ada waktu si Gisel atau si Depni Alex ketemuan dengan saya untuk saya mau kasih surat apa yang ada ini. Gini aja deh, Mang Uda, kalau memangnya nggak bisa, tolong Abang Uda kirim aja ke alamat rumah pakai Tiki atau JNE. Oke. Iya. Nanti kasih alamat. Biar termasuk di bulan Desember ini saya pelajari itu. Iya. Kalau bisa besok saya kirim. Boleh. Supaya jangan lupa lagi. Oke, besok saya kirim. Ya. Pokoknya saya kepengen nanti di Wisma Batra itu kita kupas tuntas lah. Ya, itu dia. Itu merupakan satu agenda ya kita bahas. Oke. Terus ini tadi Peri bilang berkas-berkasnya di scan aja. Saya akan scan, saya akan kirim itu ke kita semua Pak Pahan. Oke. Bagus. Gitu ya, Per? Oke, deal. Dan satu hal yang saya ingin dengar dulu. Ya. Nanti Ferry pulang dari kampung harus bawa oleh-oleh untuk kita nanti di pertemuan. Saya tahu. Kata Ferry, katanya. Repot banget, udah di kamu diurus bawa oleh-oleh. Nanti saya bawain Nang Uda ke Jakarta. Oleh-olehnya dengar dulu. Mungkin hanya bawa beras 2 kilo untuk kita makan bersama-sama, sekali makan aja. Tahu. Ya. 2 kilo babi. 2 kilo babi enggak? Babi. Bukan. Emang lu makan. Awas lu ya. Dari ladang opung. Beras dari ladang opung. Oh, beras. Boras. Ya mungkin sekitar kita semua Boleh. makan kita. Bukan sasagun pir. Jadi itu Bukan itu beras, dimakan. Beras. apa Marvel? Kirain bener daging babi. Disiapin dulu beras 10 kilo untuk sekali makanan kita semua. Artinya begini, semua keturunan opung Duri makan bersama hasil ladangnya yang masih ada. Kirim berapa kali kirim? Kan tidak mungkin satu kaleng lah, karena berat di pesawat. Ya mungkin hanya 10 kilo lah ya. Sama kamu semua di Lebih baik situ. kita bayar tiket ongkosnya itu untuk mengenang kembali kampung halaman untuk semua kita. Iya. Itu aja, bukan karena apa. Sebenarnya kan masih banyak beras yang bagus di mana-mana, Pak. Cuma ini karena dari kampung hasil dari ladang, semua kita mau menikmatinya dulu hasil ladang dari opung, kan begitu. Iya. Sama Babi Pangaribuan beda rasanya udah. Bukan berasnya kumaha teh. Bukan soal. Dengar dulu. Tapi Lain mesti
Lemu si Erwin sudah janji mau kasih ya mungkin untuk apa lauknya untuk itu. Jadi Iya babi itu. berasnya dari kampung, lauknya dari si Erwin. Oke. Untuk Saksangnya juga dari Pangaribuan lah. Janganlah. dengan sesagun ya, sesagun untuk makan bersama. Sesagun pira, Kang. Sesagun pira, Kang. Oh, lo bape. Saya gupir tuh bape. Kalau soal cari beras yang enak di sini, cuma kan kita perlu mengenang kembali. Oh ini adalah Udah paham. Enak, Apapun dari ladang itu adalah ladang opung. Mau enak tidak enak kita makan itu. Itu dia makanya. Hanya sekali makan aja kan gitu. Hanya sekali makan. Jadi semua baik cucu, cicit makan itu. Iya. Itu. Jadi si Ferry wajib dia harus pergi. Dia harus ziarah ke makam opung. Ya. Wajib itu wajib. Supaya berkatnya makin banyak lah ya. Kebun pisang ada. Nah itulah. Atau apa lagi? Oke, udah supaya konkret aku ngomong sama mamanya Berta besok. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Januari awal itu tanggal 7, minggu pertama. Ya, Sabtu Minggu. Oke. Coba tolong lihat ini tanggalannya. Tanggal 7. Sebentar ya. Tanggal berapa maunya? Minggu pertama itu. Minggu pertama. Sabtu tanggal 7, Minggu tanggal 1. Ya, berarti Sabtu enggak mungkin di tahun barunya dong. Berarti hari Sabtu. Berarti 7-8 ya. Ya, Sabtu ya. Minggu. Ini pengumuman ya buat semua ya, tanggal 7 dan 8. Jangan ada acara, kosongin. Ya. Kita sama sekali. Terima kasih banyak lah sudah diatur demikian. Ya. Oh, kita orang tua begitu senang banget. Senang sekali. Jadi dari Pangaribuan diusahakan datanglah. Ya, nanti kita pikirkan dari Pangaribuan, Batman sama Inang udah datang. Datang ya. Datang. Kita usahakan. Usahakan datang. Biar sama-sama. Siapa si Hotman? Coba nanti dikontak lagi dia. Saya akan coba hubungi si Hotman ya. 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 Saya kira gitu dulu ya pembicaraan kita. Jadi yang penting si Hordi itu udah. Ya. Yang penting si Hordi panggil dulu ya. Kenapa? Si Hordi. Oh iya. Besok saya hubungi. Pasti. Iya. Ya. Oke. Ayo. Oi, siapa ini? Malam. Pak Togar. Ya. Tolong segera kirim alamatnya ya, biar kami kirim besok ya. Ya, oke. Ya. Baik. Oke ya. Ya. Saya kira sampai di sini dulu ke acara kita, Per. Kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa. Namburu kirim doa dulu. Berdoa dulu untuk kita. Kedengaran aku. Kedengaran. Boleh didiamkan dulu anak itu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah bermurah hati mengumpulkan kami turunan daripada Puramo. Mama aku, bapak aku tersayang. Hari ini kami berbincang oleh karena ada masalah yang kami hadapi di Pangaribuan. Kami sebagai peneparnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, menantunya, dihentuk oleh orang-orang bertanggung jawab. Mungkin kalau ada kesalahan kami Tuhan yang bernegara ini, maafkan kami karena memang masih begitu situasi di perkampungan. Oleh karena itu Bapak, kami seluruh turunan Puramo, Kau berikan kami hikmat supaya kami mencari satu solusi, dan yang kami sudah buat adalah akan pulang kampung beberapa orang untuk melihat situasi yang sebenarnya. Setelah itu kami akan bincang kembali, dan kami akan bincang ini mungkin ketika ada pertemuan kami dengan reuni di Bandung,
Kiranya Engkau memudahkan perjalanan kami Tuhan, supaya kami punya rencana ini bisa terwujud. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ampuni dosa kami Bapa. Kiranya Engkau mengasihi kami, keluarga dari Tuhan Pramod, hingga semua cita-cita kami ini demi kemuliaan nama-Mu dan kebahagiaan kepada seluruh turunannya. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih banyak, Per. Terima kasih semua keluargaku. Oh, dadah. Oke. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati semua. Yuk. Terima kasih. Kita end meeting ya. Yuk. Makasih ya, Per. Yuk.